Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Bribtu Rama dalam acara podcast Polda Kalimantan Timur. Kali ini kita udah kedatangan narasumber yang sangat spesial ya. Mereka ini adalah taruna-taruni Akademi Kepolisian yang sedang melaksanakan Latsy Tardanus di Provinsi Kalimantan Timur. Kalian penasaran siapa orangnya? Langsung saja kita sambut Brigadir Taruna Khalifa dan Brigadir Taruna Maulidia. Selamat datang. Terima kasih. Sebelum kita berbincang-bincang sama narasumber kita nih, kita saksikan cuplikan video berikut ini. Ya, udah kita saksikan sama-sama ya cuplikan video tersebut. Bagaimana sih kerennya Akademi Kepolisian ini ya. Untuk mengenal lebih dekat siapa mereka, langsung saja kita perkenalkan. Halo, Brigadir Taruna Khalifa. Halo Mas. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalifa Nasif. Sekarang berpendidikan di Akademi Kepolisian tingkat 4. Saya asal dari Jakarta. Ya, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Maulidia Nur Maharanti dari asal Jakarta dengan pangkat Brigadir Taruna. Iya, asal Jakarta sama-sama nih ya. Dua-dua Jakarta. Sekolahnya bareng nggak ini? Enggak, beda. Kalau Mas Khalifa dari Saya SMA Taruna Nusantara Magelang. Taruna Siap, Nusantara. saya dari SMA Negeri 1 Tangerang. Oh, beda berarti. Beda. Iya. Akademi Kepolisian. Kita bicara dengan Akademi Kepolisian. Sebelumnya, kenapa sih Mas dan Mbak ini memilih menjadi seorang anggota Polri? Jadi kalau dari saya pribadi, saya menjadi anggota Polri ini memang sudah cita-cita dari kecil. Dari kecil memang sudah pengen jadi polisi karena memang sejatinya menurut saya kesenangan saya adalah bagaimana saya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Bagaimana saya bisa berdampak baik bagi khalayak ramai dari kepolisian ini. Gitu. Berarti emang udah cita-cita dari kecil nih. Dari ya, kecil memang udah pengen jadi polisi. Oke, kalau Mbak Maulidia? Siap, kalau dari saya sendiri mungkin taruni ya, Komandan. Jadi mungkin jumlahnya lebih sedikit dari taruna. Dan kenapa mau jadi Polri? Dimana Polri ini juga salah satu ikatan dinas. Benar. Yang nantinya kita sebagai anak bangsa juga punya kesempatan buat mengabdi sama negara dan juga meringankan beban orang tua untuk melaksanakan kegiatan yang sudah memang dalam lingkup kedinasan. Benar, berarti sama-sama cita-cita nih jadi anggota Polri nih. Kita tahu sama-sama nih, jadi seorang anggota Polri, apalagi Akpol tentunya nih, itu kan susah banget ya.
Untuk mempersiapkan daftar akpol nih apa aja sih yang dipersiapkan gitu? Mungkin dari Mas Khalifa dulu. Tentu kalau masalah persiapan itu sudah dari kelas 1 SMA sudah kami siapkan. Dari mulai akademiknya, psikologinya, jasmaninya. Tapi semua itu harus diiringi sama ridho dari orang tua. Jadi kalau misalnya kita mau sukses harus dapat ridho dari orang tua. Betul. Siap. Iya. Kalau Mbak Maulidia? Kalau saya sama persiapannya dari kelas 11. Dari kelas 11 mungkin lebih lambat dari Khalifa ya, tapi memang saya punya tujuan ke kedinasan dan kebetulan akademi kepolisian ini yang sangat saya tertarik pengen masuk. Jadi mulai dari fisik, akademik, kesehatan kami persiapan dari setahun sebelumnya supaya nanti pas tes kita bisa menghasilkan performa terbaik dan bisa lulus. Oke, berarti emang udah dari jauh-jauh hari nih guys. Mereka ini mempersiapkan semuanya untuk menjadi anggota kepolisian, tentunya akpol. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kan sedang melaksanakan Latsi Tardanus nih. Betul. Bisa dijelaskan nggak sih ke sobat-sobat humas di rumah nih, banyak yang belum tahu kan. Jadi apa sih Latsi Tardanus itu? Jadi Latsi Tardanus itu merupakan kegiatan yang memang dilaksanakan oleh setiap angkatan, baik itu dari Matra Kepolisian, TNI, dan juga sekarang ada dari Unhan, BSSN, dan juga IPDN. Betul. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 bulan, yang mana tujuannya adalah untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadi kami disebar ke rumah-rumah warga, baik itu nanti ada sasaran fisik maupun non fisik. Fisiknya misalnya kita membangun masjid atau misalnya membersihkan jalanan segala macam. Non fisik ya kita sambang ke sekolah-sekolah untuk membagikan edukasi kepada teman-teman. Ngasih motivasi juga ke Gitu. Iya. Jadi siswa-siswa. simpelnya Latsi Tardanus tuh ibarat anak kuliah tuh KKN. Siap. Betul gitu. Kalau Mas Khalifa nih di mana penempatan Latsi Tardanus? Saya dapat di Penajam Pasir Utara. Oh, Penajam Pasir. Kalau Mbak Siap, Maulidia? saya juga kebetulan kami di Satlat Kijang di mana gitu. memang dibawahi oleh Akademi Kepolisian dan beradanya di Kecamatan Penajam Pasir Utara. Oh, sama-sama jadi dari Penajam nih ya. Siap. Betul. Kan Latsi Tardanus ini kemarin identik waktu pembukaan tuh, ada drum band tuh. Betul. Itu kan keren banget tuh. Jadi kita mau bahas lebih dalam lagi nih tentang ekstrakurikuler dalam akpol. Jadi dalam akpol ini ekstrakurikulernya itu apa aja sih? Ekskulnya tuh apa aja? Jadi kalau di Akpol ini ekskulnya sebenarnya banyak. Tapi kalau yang masalah drum band ini memang ekstrakurikuler wajib. Jadi setiap angkatan di Akademi Kepolisian pasti pernah merasakan yang namanya drum band. Biasanya tuh dari tingkat 2 itu sudah mulai latihan persiapan untuk main alat drum band pada saat tingkat 3. Jadi biasanya drum band itu dari tingkat 3 sampai tingkat 4. Oh gitu. Siap. Kalau Mbak Maulidia juga berarti wajib drum Siap, band ya? semuanya wajib, satu angkatan kami wajib dan itu pun melalui seleksi dimulai dari tinggi badannya, mulai dari fisiknya, kemampuannya dan itu juga perwujudan dari nilai hasil tes kesamaptan jasmani Oh, kami. gitu. Semakin tinggi tingkat kejasmaniannya, nah mungkin alat-alatnya yang mungkin memerlukan ekstra tenaga ditempatkan. Betul. Kalau Mas Khalifa nih posisinya di drum band sebagai apa? Kebetulan saya sama Maulidi ini stick master. Oh, stick master. Siap. Itu berarti dipilih juga tuh stick master. tuh? Dipilih. Jadi Dipilih. berdasarkan spesifikasi misalnya dari nilai akademiknya bagus, psikologinya bagus, jasmani juga bagus. Tapi ekskul ini selain drum band tuh ada lagi nggak sih? Banyak, ada di sana tuh ada tim bola, ada tim basket, ada tim volley, badminton, tenis, jadi semua banyak. lengkap. Oh, jadi nggak bosen ya Nggak kita bosen. sebagai anak muda ini Betul. masih bisa nyalurkan hobi kita juga ya. Siap. Apakah dalam ekstrakurikuler ini mengganggu nggak sih dalam akademiknya gitu? Tentunya kalau misal di Akpol ini akademik diutamakan. Jadi jam ekstrakurikuler pasti setelah selesai melaksanakan kegiatan akademik. Jadi lebih sering sore gitu mas. Oh, sore. Ya, itu berarti digabung atau gimana? Kalau kami biasanya ada selang-selingnya. Jadi misalkan hari Senin, Rabu, Jumat kami fokus ke pemidaan fisik untuk tes lari, untuk kesamaptan jasmani. Nah di Selasa Kamisnya ketika ada jam kosong, Taruna itu tidak bosan karena kami kan nggak dapat alat komunikasi, nggak dapat hiburan lain selain berinteraksi dengan rekan kita sendiri dan juga lewat kegiatan ekstrakurikuler atau tim-timnya itu tadi. Jadi ketika ada waktu kosong sudah capek lari mungkin ya setiap hari kegiatannya monoton. Nah kami dikasih kesempatan untuk menyalurkan hobi kami. Ada volley, sepak bola, futsal, basket. Tapi dalam latihan drum band nih, Taruna dan Taruni digabung. Digabung. Jadi yang Taruna ini juga harus sama fisiknya sama Taruna ya. Siap. Harus kuat juga nih.
Kalau kita bicara tentang ekstrakurikuler pasti ada prestasi nih. Betul. Ada prestasi apa nih dalam ekskul Akpol yang udah diraih Akpol selama ini? Mungkin Kalau- dari karya ilmiah kali Iya, ya. kalau misalnya untuk karya ilmiah sendiri, kemarin terakhir ada namanya Briktar Helena, kebetulan dari Jakarta juga asalnya, memenangkan lomba sains ya Sains. di Atlanta, USA, Oh, juara USA. 1 dan mendapatkan sekali. penghargaan dari Bapak Kapolri. Siap. Wah, Itu luar utusan biasa langsung dari KPK. Oh, gitu. Siap. Wah, luar biasa Pemberantasan sekali korupsi. sih. Siap. Ekskul di Akpol nih ada juga bekerja sama nggak sih dengan instansi lain gitu di luar kepolisian? Tentu kalau misalnya di bidang olahraga pasti ada kerjasama di bidang olahraga. Terus kalau misalnya akademik, contoh misalnya lomba sains, kita kerjasama sama International Youth Science Affair. Jadi tidak belajar cuman internal, tapi juga sama mahasiswa luar. Oh gitu, berarti saling berintegrasi. Betul. Siap. Kalau ekstrakurikuler Akpol nih, itu boleh nggak sih seorang taruna atau taruni itu mengusulkan kepada pengasuh atau pembina, Pak ini ada olahraga baru nih, boleh nggak diadain ekskul, boleh nggak sih kayak gitu? Oh tentu boleh. Jadi kalau misalnya taruna memiliki inovasi dan memang itu tujuannya baik, pasti pengasuh pun mendukung. Wah luar biasa sekali berarti nih ya, Betul. fleksibel sekali nih. Berarti dari ekskul ini nilainya, ada nilainya nggak sih? Kalau Dinilai ekskul nggak sih? tidak ada nilai. Oh, tidak ada nilai. Karena tidak berdampak pada nilai akademik juga. Siap. Hanya fokus untuk mengisi waktu luang aja. Nah, oke. Siap. Lalu juga dalam ekskul Akpol, ini tuh ada keterlibatan senior atau gimana? Jadi kalau misalnya untuk ekskul misalnya drum band ya, pasti ada keterlibatan senior. Karena kami bisa main alat itu karena diajari sama senior. Oh gitu. Sistemnya seperti itu. Jadi dari senior mengajarkan yang baik kepada juniornya. Wah luar biasa sekali nih. Kita udah berbincang-bincang sama taruna dan taruni Akademi Kepolisian ya. Apakah dalam Akpol ini ekstrakurikuler ini bisa menentukan kita nanti berdinas di mana gitu? Oh, kalau masalah itu tidak. Oh, Tidak enggak. bisa menentukan. Oke, udah banyak nih tadi yang kita bahas seputar ekstrakurikuler di Akpol ya. Betul. Ini pasti penting dong ya, ekskul di Akpol ini. Terus manfaat ekskul ini tuh apa sih? Jadi kalau misalnya untuk manfaat drum band sendiri ini, drum band itu bukan cuma soal kita bermain alat, tapi bagaimana kita sebagai taruna ini mengelola sebuah organisasi. Bagi yang terpilih menjadi pemimpin, maka dia berlatih untuk memimpin temannya. Sedangkan yang belum mendapatkan kesempatan dilatih untuk dipimpin oleh teman-temannya. Yang kedua, bagaimana kita dilatih untuk merawat suatu inventaris yang diberikan oleh lembaga. Karena alat-alat yang diberikan ini merupakan uang dari lembaga. Sehingga tanggung jawab kita adalah bagaimana kita bisa menjaga dan juga merawatnya. Seperti itu. Mbak Maulidia mungkin mau menambahkan? Kalau tambahan dari saya mungkin main drum band itu lebih ke mental kali ya betul. Komandan. Karena saat main drum band ini nggak cuma 1-2 orang aja yang nonton, bisa satu kampung, Benar. bisa bahkan event terbesar kami itu pernah dilaksanakan di Gelora Bung Karno pada saat Hari Bayangkara di tahun 2023 tahun lalu. Dan itu full seat semuanya terisi semua orang di dalam Gelora Bung Karno itu. Ada Biasa sekali. Siap. 50.000 orang waktu itu. 50.000 orang yang menonton kami. Luar biasa sekali tuh Disitulah mentalnya. mental pas nonton main drum band itu yang bikin kami terlatih mungkin dan juga bisa berani tampil di depan orang yang mungkin sangat diperlukan buat calon-calon perwira Polri nantinya. Betul. Dari drum band itulah kami belajar untuk mengendalikan rasa takut, rasa grogi. Nah dari drum band itulah yang saya dapat banget feel-nya di saat semua orang tuh nonton dan mengarah ke arah kami. Luar biasa sekali ya, berarti bukan cuma sekedar ekskul nih. Betul sekali. Manfaatnya juga banyak Tapi banget manfaatnya nih. sangat banyak. Iya. Oke guys, sebelum kita closing nih, ini ada produk UMKM dari Yumna Cheese Fruit Salad. Lokasinya ini ada di Grand City ya, di food courtnya Grand City. Bagi semua pegiat UMKM di wilayah Kalimantan Timur yang ingin mempromosikan produk UMKM-nya, bisa langsung hubungi kontak di bawah ini ya, tanpa dipungut biaya apapun. Ayo kita cobain ya. Oh iya, boleh. Ini enak nih kelihatannya nih. Luar biasa Segar sih, banget. segar banget ya. Oke, sekali lagi saya himbau untuk para pegiat UMKM di wilayah Kalimantan Timur yang ingin mempromosikan produk dagangannya dapat mempromosikan atau menghubungi call center di bawah ini ya. Sebelum kita closing nih, ini mungkin dari Mas Khalifa dan Mbak Maulidia, ada nggak sih pesan-pesan buat pemuda-pemuda di Kalimantan Timur? Tentu ada pesan buat teman-teman pemuda yang ada di Kaltim.
bahwa harus kita sadari saat ini kita sebagai generasi muda, sebagai Gen Z, yang mana kita digadang-gadang untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Khususnya buat teman-teman yang ada di wilayah Kaltim, siap nggak siap, mau nggak mau, wilayah Kaltim bakal jadi ibu kota. Otomatis teman-teman harus melevel up dirinya, harus meningkatkan kapasitas dirinya. Dengan cara apa? Dari mulai diri sendiri. Dan jangan lupa setiap langkah libatkan Tuhan, orang tua serta orang terdekat. Terima kasih. Baik, kalau dari Mbak Maulidia? Kalau pesan saya untuk pelajar-pelajar yang ada di Kaltim atau yang ingin menyusul kita masuk ke Akademi Kepolisian, tidak ada mimpi yang tidak bisa menjadi nyata. Semua bisa karena kita percaya kita punya Tuhan, kita masih percaya agama. Apapun takdir yang diusahakan seseorang pasti bisa tercapai nantinya kalau ada usaha di dalamnya dan juga doa serta izin dari kedua orang tua kita untuk melanjutkan kehidupan ke depannya. Luar Betul. biasa sekali nih. Terima kasih Terima Taruna kasih. Khalifa dan Taruni Maulidia. Terima kasih, Udah datang ke sini, jangan kapok ya ntar datang ke sini lagi. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Saya Bribtu Rama beserta narasumber pamit undur diri. Salam presisi. Salam Salam presisi. presisi.